Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Primadiastuti Panuao dengan NIM 4134230049. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Membumikan Islam di Indonesia, Islam sebagai Kebutuhan Hidup. Kita akan membahas yang pertama itu menggali sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang pribumisasi Islam. Yang kedua, membangun argumen tentang urgensi pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam adalah psikologi indigenos yang mengembangkan spiritualitas keberagaman berangkat dari akar kearifan lokal. Khazanah kearifan lokal itu ditafsirkan membentuk variasi keberagaman yang dapat dimaknai ke dalam berbagai unsur budaya. Ia mampu mengubah substansi spiritualitas atau tauhid tanpa mengubah bentuknya. Ketika tauhid mampu dibangun bersama narasi-narasi lokalitas, Islam dapat menyatu ke jantung masyarakat yang beragam latar budaya. Disinilah Islam rahmatan lil alamin dipraktikkan tanpa menyakiti manusia. Istilah pribumisasi Islam diperkenalkan oleh Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai alternatif dalam upaya pencegahan praktik radikalisme agama Islam dari akar Nusantara. Pribumisasi Islam menampak bahwa praktik keislaman atau tidak selalu identik dengan pengalaman Arab atau Arabisme. Ia adaptif dengan lokalitas. Pribumisasi merupakan semangat lanjutan dari perjuangan kakek Gus Dur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kelahiran Nahdlatul Ulama atau NU merupakan kristalisasi semangat pribumisasi Islam di Indonesia. Organisasi ini berdiri untuk membela praktik-praktik keberagaman kaum Islam tradisionalis dari kritikan dan serangan agresif paham Puritanisme yang dipengaruhi gerakan Wahabi di Saudi Arabia. NU dengan pendekatan sufistiknya mau menerima dan mengakomodasi budaya lokal dalam praktik keberagamannya. Berbeda dengan NU, organisasi Muhammadiyah dengan pendekatan teologi salafinya justru menganggap praktik keberagaman yang memadukan Islam dengan budaya lokal adalah praktek TBC atau tahayul, bidah, dan surafat atau khurafat. Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja melakukan inkulturasi Islam. Para wali mempergunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan Islam. Yang kedua, menggali sumber sosiologis. Sebelum Islam datang, penduduk Indonesia telah menganut agama, baik yang masih primitif seperti animisme, dinamisme maupun yang sudah berbentuk agama formal seperti Hindu atau Buddha. Namun demikian, berdasarkan catatan sejarah yang ada, kedatangan Islam tidak disertai dengan konflik sosial keagamaan yang cukup berarti. Keberhasilan Islamisasi general awal setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor strategi dakwah dan faktor daya tarik ajaran Islam itu sendiri. Dilihat dari strategi dakwah, para dai muslim berhasil melakukan pendekatan persuasif, kultural, dan politik terhadap penduduk Indonesia. Para dai tersebut menggunakan strategi pribumisasi sebagaimana telah disinggung di atas sehingga Islam masuk ke dalam jiwa bangsa Indonesia secara tidak disadari. Tampaknya para dai tersebut lebih mementingkan substansi dibanding formula atau kemasan. Adapun menyangkut konten atau materi dakwahnya, penduduk pribumi tampaknya tertarik dengan agama baru tersebut karena beberapa hal. Antara lain, prinsip egalitarian atau kesejajaran manusia pada satu sisi dan corak sufistik yang mewarnai Islam yang dibawa oleh para dai imigran tersebut pada sisi yang lain. Ketertarikan tersebut semakin bertambah ketika ajaran-ajaran moral tersebut telah disederhanakan dan diformulasikan dalam budaya lokal sedemikian rupa sehingga tampak sebagaimana nilai-nilai yang telah diakrabi bangsa Indonesia kala itu. Ajaran tentang kesamaan derajat yang dibawa Islam tentu menarik kalangan pribumi, terutama di kalangan yang selama ini hidup dalam strata atau kasta terendah yang sering menjadi objek eksploitasi oleh kasta di atasnya. Pada sisi lain, corak Islam sufistik juga menarik
perhatian penduduk pribumi karena adanya titik-titik persamaan dengan kepercayaan dan agama mereka. Islam sufistik yang syarat dengan ajaran moral dengan kontemplatif tidak begitu asing bagi tradisi masyarakat setempat. Itulah sebabnya Islam bisa diterima secara damai atau penduduk pribumi atau setidaknya bisa hidup berdampingan dengan agama lain selama berabad-abad. Sampai dengan pertengahan abad ke-19, corak Islam di Indonesia masih diwarnai tradisi sufistik yang melembaga dalam bentuk tarekat. Di tanah Arab, praktek-praktek sufistik dikritik dan diserang oleh Muhammad bin Abdul Wahab dengan gerakan Salafi Wahabinya. Dalam pandangannya, praktek-praktek sufistik telah menyimpang dari ajaran Islam generasi Nabi, sahabat, dan tabi'in karena penuh dengan bidah, syirik, dan khurafat. Oleh karena itu, harus ada upaya sistematis untuk mengembalikan umat kepada Islam yang murni dan puritan, sebagaimana dipraktik oleh 3 generasi terbaik umat ini atau as-salaf, as-salih. Gerakan Wahabi ternyata berimbas ke Indonesia. Jika pada masa lampau kaum Paderi di Sumatera Barat yang menjadi agennya dan juga Muhammadiyah, maka pada era sekarang ini pengimpor utama paham Wahabi adalah kelompok Salafiyun. Ketiga, menggali sumber teologis dan filosofis. Secara filosofis, pribumisasi Islam didasari oleh paradigma sufistik tentang substansi keberagaman. Dalam paradigma sufistik, agama memiliki 2 wajah, yaitu aspek esoteris atau aspek dalam dan aspek eksoterik atau aspek luar. Dalam tataran esoteris, semua agama adalah sama karena ia berasal dari Tuhan yang tunggal. Dalam pandangan sufistik, bahkan dikatakan semua yang mewujud di alam ini pada hakikatnya berasal dari wujud yang satu atau Tuhan yang Maha Esa. Alam ciptaan dengan pluralitas manifestasinya pada hakikatnya diikat oleh sebuah kebenaran universal yang berasal dari Sang Pencipta yang tunggal. Perbedaan mewujud dalam ciptaan Tuhan semuanya dibingkai dalam keesaan wujud. Tuhanlah satu-satunya wujud, la wujud illa Allah. Secara teologis, tauhid bukan sekedar pengakuan atau persaksian bahwa tiada Allah selain Allah. Tiada ilah selain Allah. Tapi pemaknaan terhadap tauhid melampaui dari sekedar pengakuan atas eksistensinya yang tunggal. Jika kita tarik pemaknaan tauhid dalam ranah realitas ciptaan atau makhluk, maka tauhid berarti pengakuan akan pluralitas atas selain Dia, yaitu makhluk atau makhluknya. Hanya Dia yang tunggal dan selain Dia adalah plural. Al-Quran juga mengemukakan bahwa Allah menakdirkan pluralitas sebagai karakteristik makhluk ciptaannya. Tuhan tidak menakdirkan pluralitas dalam ciptaan untuk mendorong ketidakharmonisan dan perang. Pluralitas sekaligus menjadi bukti relativitas makhluk. Karena sifat relativitasnya tersebut, makhluk Allah tidak mungkin menyamai kemutlakan Sang Pencipta. Dengan demikian, pernyataan tauhid, pengesahan Allah harus sejalan dengan penegasan pluralitas selainnya. Hanya yang esa saja yang memiliki kebenaran dan kekuasaan mutlak. Sedangkan yang plural pastilah memiliki kebenaran dan kekuasaan yang relatif. Makhluk ciptaan Tuhan diibaratkan sebagai kepingan-kepingan puzzle yang hanya dapat mencerminkan gambaran Tuhan apabila kepingan-kepingan tersebut disatukan dalam sebuah bingkai. Membangun argumen tentang urgensi pribumisasi Islam. Seringkali ajaran agama yang bernilai universal dan tidak memihak berubah menjadi sebuah pemahaman agama yang bersifat sektarian dan lokal. Seringkali pula Tuhan yang maha luhur dan maha mulia diseret oleh subjektivitas manusia untuk membenarkan sikap sektarian tersebut. Teks suci agama pun tidak luput dari tangan-tangan akal manusia. Teks sengaja dipahami secara lepas dari konteks kebahasaan dan sosio-psikohistorisnya agar dapat dijadikan alat untuk mengafirkan orang lain yang berbeda pemahamannya. Pada kondisi saat dunia mulai mengarah kepada peradaban global dan keterbukaan,
maka ajaran agama perlu kembali dirujuk untuk ditransformasikan nilai-nilai luhurnya sehingga dapat memunculkan sebuah pemahaman agama dan sikap keberagaman yang bebas dari fanatisme sektarian, stereotip radikal, dan spirit saling mengkafirkan antara sesama umat agama atau antara umat yang berbeda agama. Apabila kita kembali melihat contoh Rasul dengan masyarakat madaninya, maka kita dapati bahwa potensi-potensi konflik akan dapat dieliminasi dengan mengedepankan persamaan dalam keberagaman. Artinya Islam mengajarkan bahwa perbedaan itu adalah fitrah atau given dari Tuhan, tetapi dalam menjalani hidup ini. Sekian dari saya, mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.